Tema renungan malam yang ke-54 ini adalah hidup di sini untuk di sana. Siapa yang tidak kenal dengan nama-nama seperti The Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Michael Jackson, Michael Learns The Rock? Yang usianya 40 tahun ke atas pasti tahu nama-nama ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat pada zamannya karena prestasi yang telah dibuat oleh mereka dalam bidang musik. Tapi coba tanya anak-anak SMA, apalagi SMP. Kenalkah sama orang-orang hebat ini? Remaja-remaja sekarang hampir tidak kenal dan tidak begitu peduli dengan nama-nama yang hebat ini. Remaja-remaja sekarang bahkan mama-mama loh lebih kenal artis-artis Korea. Tapi artis-artis Korea yang hebat seperti Blackpink atau BTS dengan prestasi segudang pun suatu waktu akan mulai pudar dan mulai dilupakan juga. Lalu diganti dengan yang baru. Lalu apa yang akan diingat dari seorang manusia ya? Prestasikah? Namakah? Atau kekayaankah? Pemazmur menceritakan tentang manusia di Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ketika kita hidup dan bisa berprestasi itu hal yang baik sekali. Tetapi jangan sampai terjebak hanya mengejar prestasi semata untuk membesarkan nama, atau hidup ini fokus hanya pada agenda pribadi saja. Mengapa? Karena hidup manusia itu singkat dan cepat. Tahu-tahu rambut sudah putih dan pinggang sudah mulai cokot-cokot. Di lain hal, prestasi itu suatu waktu akan dilupakan orang. Bahkan cicit kita mungkin tidak begitu pusing dengan prestasi kita. Atau bahkan mulai lupa dengan kita. Dan selain waktu itu singkat dan cepat, maka keabadian itu panjang sekali. Sebagai manusia kita harus ingat, hidup kita itu singkat dan cepat sekali berlalu. Dan suatu saat, kita semua akan masuk ke dalam keabadian. Entah kita suka atau tidak suka, itu akan terjadi dan kita semua sedang berjalan ke pintu gerbang yang akan membawa kita kepada keabadian itu. Jadi kalau kita semua akan masuk ke dalam keabadian dan bertemu dengan Tuhan kita, lalu kita harus berbuat apa supaya lebih siap masuk ke sana? Mari menyiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika masuk ke dalam keabadian, kita bisa masuk dengan hati penuh syukur. Pakai waktu yang singkat dan cepat ini untuk membuahkan hal-hal yang bersifat kekal. Jadi pandangan mata dan pikiran kita jangan diarahkan untuk melakukan atau mengejar prestasi yang bersifat sementara, namun kepada kekekalan. Kita meminta kepada Bapa Surgawi untuk memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat dalam melakukan apa saja yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan namanya. Maksudnya, lakukan segala hal yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Allah. Jadilah Papa yang memuliakan Allah melalui teladan hidup kita kepada anak-anak kita. Jadilah pegawai yang memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Jadilah aparat yang memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Jadilah rohaniwan yang memuliakan Allah melalui pelayanan kita. Dan kalau sampai kemudian kita berprestasi dan dihargai, itu berkat Tuhan. Karena sudah melakukan dengan baik dan untuk kemuliaan Allah. Kan luar biasa. Mendapat pengakuan dari masyarakat. Dan Bapa Surgawi pun senang dengan kita. Hamba yang baik dan setia. Jadi mari hidup di dalam waktu yang singkat dan cepat ini dengan melakukan apapun dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan kesenangan Allah
untuk menyiapkan buah-buah kekekalan kelak. Jadi teringat syair dari lagu, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Benar sekali penggalan dari sebuah lagu yang indah ini. Mari dalam posisi apapun dan ketika melakukan apapun, semua itu kita lakukan demi persembahan untuk kemuliaan Allah. Bapa, tolonglah kami menggunakan waktu kami sekarang ini untuk membuahkan harta abadi. Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.